Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mencalonkan diri sebagai calon Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Menpora akan bersaing dengan calon waketum lainnya, diantaranya ada Sekjen PSSI Yunus Nusi dan mantan Sekjen PSSI Ratu Tisha. Langkah Zainuddin Amali ini pemirsa disorot karena posisinya yang merupakan sebagai Menpora. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meramaikan bursa calon Wakil Ketua Umum PSSI periode mendatang. Menurut Komite Pemilihan PSSI, Menpora mendaftar melalui staf. Ke-16 Bapak Yunus Nusi dan yang ke-17 Bapak Zainuddin Amali. Beliaunya melalui stafnya datang di kantor PSSI sekitar pukul 12 siang. Beliau menyampaikan kesediaan mencalonkan diri sebagai calon wakil ketua umum. Nanti akan kita konfirmasi dengan syarat-syarat yang lain, termasuk beberapa anggota yang mencalonkan beliau. Karena syarat untuk mencalonkan adalah harus ada dukungan minimal satu dari anggota PSSI. Langkah Zainuddin Amali disorot karena posisinya sebagai Menpora, namun mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Menpora akan bersaing dengan 19 nama lain sebagai calon wakil ketua. Di antaranya Sekjen PSSI saat ini Yunus Nusi dan mantan Sekjen PSSI Ratu Tisha. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Nama Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti masuk ke dalam bursa calon Ketua Umum PSSI. Tidak itu saja pemirsa, Menpora Zainuddin Amali pun masuk ke dalam bursa calon Wakil Ketua Umum PSSI. Mengapa Menpora mengincar jabatan Waketum PSSI, bagaimana pula pejabat seperti Menteri dan Ketua DPD RI maju sebagai calon Ketua Umum? Apakah ini diperbolehkan oleh FIFA? Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pejabat sepak bola, yaitu ada Bung Tommy Welly. Selamat petang Bung Tommy. Bung Tommy, ada isu yang cukup menarik di sini di mana Menpora Zainuddin Amali masuk bursa Waketum PSSI. Bukankah seharusnya yang ngurusin seluruh olahraga di Indonesia itu adalah Menpora, bukan hanya soal bola saja? Nah, itu udah benar. Bukankah Menpora yang harus jadi induk, jadi bapak buat semua cabang olahraga? Lalu ketika Menpora mendaftarkan dirinya sebagai calon wakil ketua umum PSSI, ini kan luar biasa soal tatanan ini gitu loh. Menurut saya salah kaprah lah ini. Karena yang pertama mungkin kalau kita dari sudut pandang awam ya, apakah ini Menpora kurang percaya diri gitu? Nggak pede misalnya gitu sehingga mencalonkan hanya untuk posisi wakil ketua umum, calon wakil ketua umum. Yang kedua, apakah mungkin Menpora kita ini juga rendah hati gitu loh, sehingga sudah cukup wakil ketua umum saja, bukan ketua umum yang dicalonkan oleh dirinya atau mau diambil oleh Menpora gitu. Itu kan dari sudut pandang awam. Atau ketiga, apakah mungkin ini posisi dia mengambil atau menyatakan kesediaan mencalonkan diri sebagai calon wakil ketua umum ini memang adalah skenario. Artinya persoalan sudah bergandengan dengan calon ketua umum yang juga akan bersaing di KLB nanti gitu loh. Nah, itu dari sudut pandang yang kita lihat gitu loh. Apakah nggak pede, apakah rendah hati, atau memang adalah ini skenario karena sudah bergandengan dengan pihak lain, ya pihak calon ketua umum yang lain, sehingga Menpora cukup wakil ketua umum. Tapi menurut saya ini sesuatu yang salah kaprah gitu loh. Kalau dari sudut pandang aturan, statuta FIFA, apakah ada aturan yang menegaskan bahwa seorang menteri di sebuah negara ini bisa juga rangkap jabatan sebagai ketua federasi sepak bolanya? Kalau berdasarkan statuta, tentu kita tidak bisa atau tidak mendapatkan tentang rangkap jabatan. Tidak ada kalimat yang secara eksplisit menyatakan itu. Tetapi kita tahu bahwa menteri itu adalah pembantu presiden. Maka saat maju mencalonkan diri, baik itu sebagai ketum maupun sebagai calon wakil ketua umum di organisasi olahraga seperti PSSI yang ada statutanya, tentu ini kan bisa dianggap sebagai campur tangan politik, izin atau restu itu kan. Karena yang namanya menteri pembantu presiden. Lalu kita baca misalnya tentang statuta pasal 7 soal netralitas. Apa itu soal netralitas? Jadi PSSI itu netral, tidak memihak dalam hal politik, itu satu.
Yang kedua, di poin kedua PSSI juga harus tetap menjaga independensi dan netralitasnya dalam menjalankan urusannya gitu loh. Dan kalau kita bicara tentang kongres, ini kan urusan paling urgent, paling penting, paling tinggi dalam strata sebuah organisasi atau sepak bola gitu loh, kongres. Jadi saya hanya bisa menyampaikan itu karena apa sih yang nggak mungkin kadang kan ya di negeri ini gitu loh. Aturan ya aturan gitu kan. Bung Toel, apa dari analisa Anda, apa dampak paling parahnya jika seorang menteri yang merupakan pembantu presiden tapi juga ikut andil atau menjadi ketua dan wakil ketua umum di sebuah federasi sepak bola? Konsentrasi politik aja menurut saya sih gitu loh. Tentu saya bukan pengamat politik, tapi saya jadi menduga bahwa sebetulnya ini kenapa hiruk pikuknya menjadi sangat eskalasinya meningkat karena ada 2024. Dan sebelum 2024 di 2023 ada event yang paling seksi yaitu Piala Dunia U20. Yang dimana Indonesia sebagai tuan rumah gitu loh. Dan dalam sejarah sepak bola di negeri ini ya ini adalah event paling besar karena levelnya Piala Dunia meski masih di level U20. Jadi menurut saya sinyalemen dinamika yang terjadi menjelang KLB PSSI saat ini ada menteri, ada pejabat tinggi negara, ya ingat aja ada 2024 gitu. Oke, berarti ini kaitannya jangan-jangan nama-nama besar lah, sebutlah nama-nama pejabat ini ingin maju ke bursa PSSI untuk kepentingan jangan-jangan 2024 ya Bung Toel? Ya mungkin jangan-jangan gitu, karena saya bukan pengamat politik gitu loh. Kalau soal sepak bolanya kan begitu banyak PR gitu loh. Narasi-narasinya kan belum cukup tajam lah. Semua orang juga bisa ingin sepak bola yang bersisi, narasi slogan seperti itu sih udah lama juga didengung-dengungkan gitu loh. Yang kedua, yang soal Menpora, coba bayangkan, imagine gitu loh. Atau bayangkan seandainya jadi wakil ketua umum. Lalu ketua umum PSSI-nya melapor pada Menpora. Melapor untuk urusan yang terkait sepak bola lah gitu PSSI kan. Jadi bayangkan PSSI, ketua umum PSSI melapor pada Menpora yang adalah wakil ketua umum. Bung Toel, kalau menurut Bung Toel, kalau menurut Bung Toel, emang sebenarnya tampaknya Menpora menginginkan posisi wakil ketua umum atau ini hanya ya untuk memeriahkan bursa saja jangan-jangan atau seperti apa Bung Toel? Ya kalau selevel pejabat tinggi negara, selevel menteri ya jangan alasannya karena sekedar meriahkan. Sekedar memeriahkan nggak boleh. Ini kan juga organisasi sepak bola, cabang olahraga paling ini dan hiruk pikuknya dinamikanya kan paling bikin heboh, paling bikin geger seluruh negeri gitu loh. Jadi nggak bisa dengan alasan sekadar itu nggak bisa. Bung Toel, dari jadi kita harus nama-nama anggap itu serius dan karena serius maka kita terheran-heran gitu loh dengan tatanan itu. Ya. Dari nama-nama yang ada saat ini siapa yang menurut Anda atau kriteria seperti apa yang seharusnya menjadi PSSI 1 dan PSSI 2? Saya pikir untuk menjelang KLB menuju Februari nanti 16, head to headnya duelnya adalah antara Erick Thohir dengan Lanyala Mataliti. Untuk posisi ketua umum adalah di perebutan atau head to head antara Erick Thohir dan Lanyala Mataliti. Hanya sebagai catatan, ini harus diingat oleh banyak pihak termasuk publik bola dan juga para voter khususnya. Sudah sejak terakhir era Nurdin Halid, lalu era-era berikutnya ketua umum PSSI itu nggak pernah satu periode full. Siapapun yang masuk situ, mau terakhir dari Ijo misalnya Pak Edi Ramayadi dulu yang Pangkostrat, lalu terakhir atau yang sekarang masih menjabat hingga Februari nanti Iwan Bule dari kepolisian bintang 3, semuanya nggak ada yang satu periode gitu loh. Jadi persoalan PSSI bukan persoalan hanya sekedar ketua umum atau ganti lokomotif. Kalau gerbongnya gerbong lama ya tanda tanya akhirnya gitu loh. Jadi persoalannya bukan sekedar ganti ketua umum, ganti lokomotif, tapi juga kita lihat gerbongnya. Siapa gerbong yang mau dibawanya gitu loh. Dalam hal ini Exco. Oke, baik. Terima kasih Bung Tommy Welly sudah berbincang bersama kami, pengamat sepak bola Indonesia, atas waktunya. Selamat petang Bung Tommy Welly. Selamat petang Tisha, terima kasih. Terima kasih.